Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian yang amat saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk senantiasa bisa mengembangkan kemampuan kita melalui ruang-ruang pendidikan, sehingga kita masih bisa tetap melakukan proses pembelajaran meskipun lewat daring. Tanpa kesehatan dan kesempatan ini, maka kita tentunya tidak bisa banyak berbuat. Ya, senantiasa juga kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya, yang menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk tindakan-tindakan yang konkret, ya, sehingga ini bisa membuat sebuah perkembangan ya, dari masa ke masa. Baiklah, peserta didik yang amat saya banggakan, hari ini kemudian kita masuk pada tataran mempelajari filsafat hukum. Jadi kita di sini mengenal tentang filsafat hukum, berupaya mengetahui dan memahami, ya. Diharapkan kita nanti bisa mengaplikasikannya melalui pemikiran-pemikiran yang lahir dari setelah kita mempelajari filsafat hukum, sebagaimana sifat-sifat dari filsafat hukum itu, ya. Baiklah, diharapkan dalam pertemuan kali ini kita sekalian kemudian bisa menjelaskan hakikat hukum menurut aliran positivisme, ya, positivisme hukum, ya. Jadi kita juga dapat memberikan pendapat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang relevan yang kita hadapi, ya, melalui hasil pemikiran kita dengan memberikan tanggapan-tanggapan dari hasil pemikiran kita. Jadi saya harap kita kemudian mengenal nantinya siapa saja sih sebenarnya tokoh-tokoh di balik aliran positivisme ini, ya. Kemudian kita bisa merasakan adanya pertentangan antara aliran pemikiran dari video-video pengantar sebelumnya terkait filsafat hukum, atau yang setelah ini, ya. Setelah pertemuan ini mungkin ada aliran lain yang juga dijelaskan baik saya sendiri maupun pengajar lainnya. Kemudian diharapkan kita semua juga bisa melihat kontribusi daripada aliran positivisme ini dalam pembangunan hukum, baik secara nasional maupun secara global, ya. Nah, jadi sebenarnya filsafat hukum terkait aliran positivisme ini, kita harus memahami dulu bahwa aliran positivisme ini lahir karena berupaya untuk membedakan antara ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya. Jadi kita kemudian mempelajari sebenarnya ilmu hukum dengan aliran positivisme hukum ini perlu secara tegas kita lakukan pemisahan antara aliran positivisme hukum dengan aliran-aliran hukum yang lainnya, dan kita bisa melihat nantinya bagaimana kontribusi terhadap pembangunan hukum. Nah, awalnya sih sebenarnya ketika saya juga melihat bahwa ada
ada cabang ilmu pengetahuan yang kemudian diperlihatkan kepada kita bahwa ada dua ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan eksakta maupun ilmu pengetahuan sosial. Ya, kemudian pemikiran ini kemudian menghadapi beberapa tanggapan, ya, pertentangan, ya, dari para ahli, ya, sehingga benar-benar semakin menguatkan aliran positivisme ini, ya. Jadi di sini karena adanya cabang-cabang dari pohon ilmu pengetahuan itu yang memasukkan ilmu hukum di cabang ilmu sosial, makanya perlu kita kemudian menegaskan bagaimana sih sebenarnya aliran positivisme melihat terkait adanya penyatuan ilmu hukum dengan ilmu sosial. Ya. Padahal sebenarnya Mewison, ya, telah menyatakan bahwa ilmu hukum itu sebenarnya sui generis, ya. Jadi ia summum bonum, ya. Ia punya karakteristik tersendiri, ya. Kita sudah mempelajari bagaimana kemudian penalaran hukum itu, ya, berbeda dengan penalaran yang digunakan oleh ilmu-ilmu lainnya, ya. Kita sudah melewati hal itu, maka sampailah kita untuk mempelajari mata kuliah lanjutan, itu filsafat hukum, ya. Inilah yang kemudian kita berupaya untuk mengaplikasikan dari pemahaman kita tentang penalaran hukum melalui mata kuliah filsafat hukum. Kita kembali mencoba untuk memahami dan mengetahui, ya, terkait mata kuliah ini. Nah, menurut Mewison kan ini merupakan cabang tersendiri, ya, ia tidak dapat dicampur adukan dengan ilmu lain, ya. Olehnya semakin kuatlah di sini dinyatakan bahwa terdapat aliran positivisme, ya, karena ada syarat-syarat tertentu untuk melahirkan, ilmu hukum ini, ya. Jadi untuk membentuk sebuah kajian kemudian menghasilkan sebuah ilmu hukum, maka diperlukanlah syarat-syarat tersebut, ya. Diperlukanlah syarat-syarat tersebut. Nah, inilah yang kemudian semakin memperlihatkan kepada kita tentang aliran positivisme ini. Nah, di sini kita perlu mengetahui dulu, ya, pada dasarnya ilmu sosial kan sebenarnya dia tidak memberikan ruang untuk menciptakan sebuah konsep hukum, ya. Jadi dia tidak memberikan ruang untuk terciptanya konsep hukum. Jadi ilmu hukum ini memang terlihat lagi sui generis, hanya ilmu hukum kemudian melahirkan ilmu hukum yang bisa kita lihat dalam perkembangannya, ya. Nah, kalau ilmu sosial, ia tidak sama sekali tidak memberikan ruang untuk menciptakan konsep hukum. Studi-studi yang dilakukan dalam ilmu sosial, ya, seringkali hanya berkaitan dengan implementasi, ya. Bagaimana sih implementasi daripada konsep hukum? Dan acap kali atau seringkali dia hanya memberikan kita, ya, dia hanya memperlihatkan kepada kita bahwa perhatiannya hanya terhadap kepatuhan individu terhadap sebuah aturan hukum. Ya, jadi
Jadi studi sosial seringkali memperlihatkan kita seperti itu, ya. Dia hanya ada sebuah konsep hukum yang sebenarnya sudah dilahirkan oleh ilmu hukum itu, ya. Nah, konsep hukum inilah yang kemudian dikaji oleh ilmu sosial. Apakah kemudian konsep hukum itu berjalan di tengah masyarakat atau enggak, ya. Jadi dia hanya memberikan perhatian terhadap kepatuhan individu, ya, terhadap aturan hukum. Begitupun juga dengan sebenarnya ilmu hukum, ilmu humaniora, ya, dia berbicara terkait aturan tingkah laku sosial, ya. Dia mengkaji tentang itu. Dia juga tidak memberikan ruang untuk membuat konsep-konsep hukum. Jadi apa yang dipelajari dalam studi humaniora sebenarnya itu berkaitan dengan etika dan moralitas. Ya. Nah, memang ya dalam etika dan moralitas itu tidak dapat disangkal ya bahwa ada keadilan yang ingin diharapkan, ya, yang ingin dicapai. Ya. Jadi memang keadilan itu memang masuk dalam ruang lingkup filsafat, ya. Tetapi filsafat tidak berkaitan dengan pelaksanaan keadilan. Ya. Jadi keadilan itu sendiri sebenarnya merupakan unsur, ya. Keadilan itu merupakan unsur yang esensial di dalam hukum, ya, di dalam hukum. Tetapi ya filsafat tidak berkaitan dengan pelaksanaan keadilan itu, ya. Itu hanya dikaji dalam kajian ilmu sosial tadi, ya. Baik itu humaniora maupun studi-studi sosial lainnya. Nah, sedangkan sebenarnya positivisme itu aliran positivisme itu semakin lahir dan semakin kuat aliran ini, di mana kemudian ilmu hukum ini bukan bagian daripada ilmu sosial dan humaniora, ya. Jadi ilmu hukum ini tidak dapat untuk dikatakan bahwa ia dapat diklasifikasikan dalam ilmu sosial dan ilmu humaniora. Ilmu hukum membahas hukum dari berbagai aspek, ya. Makanya ada yang dikatakan dengan kajian ilmu hukum secara holistik, ya, secara holistik. Jadi benar-benar ia memiliki keistimewaan, ia memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikatakan sebagai sui generis. Inilah istilah yang disampaikan oleh Mewison, ya. Nah, ilmu hukum ini, ya, sama halnya ketika kita berbicara tentang di eksak itu ilmu kedokteran, ya. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu kan juga mempelajari tentang biologi dan sebagainya, ya. Ilmu eksak, ya. Fisika dan sebagainya. Nah, tapi ia tidak dapat juga dikatakan secara tegas bahwa ia adalah ilmu sosial, ilmu eksak, karena dia secara tersendiri harus dapat dinyatakan ia adalah sebuah ilmu kedokteran ketika ia secara preskriptif, ya, melakukan tugas-tugasnya. Dia dapat melaksanakan bagaimana menyembuhkan orang, ya. Itu baru dia dikatakan seseorang itu dapat dikatakan dokter, gitu. Jadi dia tidak hanya sampai pada tataran bagaimana ia kemudian menyembuhkan orang, tapi ia secara nyata
benar-benar bisa melalui kemampuan ya yang belajar tentang ilmu kedokteran itu secara nyata bisa menyembuhkan ya atau memberikan solusi terhadap masalah dari tubuh manusia ya, misalnya orang sakit gitu ya. Jadi ia baru dapat dikatakan lulus ya ketika ia kemudian bisa melakukan atau bisa mengaplikasikannya. Begitu pula dengan ilmu hukum ya. Ya tidak hanya sekedar bagaimana menceritakan terkait hukum itu dengan pendekatan dogmatik hukum. Ya, tapi benar-benar bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan konkret yang terjadi baik secara individu maupun masyarakat. Ya, karena kalau hanya untuk menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu hukum, ya kita tidak bisa melaksanakan. Ya, artinya dalam hukum itu dia tidak memiliki kekuatan dalam upaya eksekusi. Ya. Dia tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan orang menurut pendekatan hukum. Ya. Sehingga nantinya itu tidak dapat dikatakan sebuah hukum. Ya. Ketika ia tidak memiliki energi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ya. Nah inilah pentingnya pemikiran-pemikiran positivism yang dicetuskan oleh para ahli untuk memperlihatkan bahwa ilmu hukum itu secara aliran positivism itu mampu untuk menyelesaikan ya, dan memiliki energi untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat atau individu. Nah, di sini memang terlihat adanya karakteristik yang khas. Karena tadinya dalam ilmu sosial itu hanya dia tidak membuat bagaimana sebuah konsep hukum itu bisa lahir, tapi dia hanya memperlihatkan realitas yang terjadi, bagaimana terkait kepatuhan hukum misalnya, ya. Begitupun dengan ilmu hukum humaniora. Nah, di sini ada ahli juga yang menyatakan seperti John Austin ya. Di sini salah satunya dia menguatkan ya terkait positivisme ini ya. Dia adalah pendiri mazhab analitis ya terhadap hukum. Jadi ia memberikan batasan yang sangat sempit terhadap ilmu hukum ya. Dia hanya memperlihatkan bahwa ilmu hukum ini tidak lain sih sebenarnya daripada hukum positif. Jadi semakin kuatnya aliran positivisme ini, makanya kita semakin melihat adanya konsep-konsep berpikir dari penstudi ilmu hukum dan pengemban ilmu hukum yang masih menganut aliran positivisme. Jadi inilah sebenarnya salah satu aliran yang kemudian membuat kita lebih bijaksana dalam menyikapi kondisi-kondisi kemasyarakatan. Ya. Karena ada memang berbagai aliran yang kemudian melahirkan banyak pendapat hukum. Biasanya banyaknya pendapat hukum itu karena ia terlahir atau dia memiliki mazhab tersendiri dalam menyikapi realitas yang ada ya. Jadi sebenarnya dengan mempelajari filsafat hukum ini, aliran-aliran ini, kita diharapkan memang untuk lebih mencintai dan lebih bijaksana terhadap pendapat-pendapat orang lain. Ya. Jadi ia memiliki pemikiran dalam
membentuk sebuah argumentasi hukum, ya. Ia punya mazhab tersendiri dalam, ya. Tidak boleh kita kemudian tidak bijaksana menyikapi apa yang kemudian menjadi pernyataannya mereka, karena ia punya cara pandang dari mazhab yang dianutnya. Nah, bisa jadi dalam konteks tertentu, dalam wilayah waktu tertentu, ya, wilayah tertentu ia kemudian benar, tapi belum tentu di wilayah lain, sehingga memang ini menjadi sebuah anugerah dari keanekaragaman, ya, pemikiran. Nah, di sini Austin kemudian melihat bahwa mereka yang kemudian memiliki kedudukan politis yang lebih tinggi dan mereka yang mempunyai kedudukan politis yang lebih rendah. Jadi hukum positif itu merupakan suatu perintah dari penguasa. Jadi inilah yang kemudian makin menguatkan aliran positivisme tersebut. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar daripada perintah penguasa, itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah hukum. Ya, inilah pemikiran-pemikiran dari para pakar atau para filsuf terkait aliran positivisme ini. Ditambah lagi, ya, Hans Kelsen yang kemudian membuat konsep Rainer Lehr, ya, aliran hukum murni, ya, jadi ajaran hukum murni, ya. Ia berusaha membebaskan hukum itu, ya, dari kabut metafisika, ya, yang menyelimuti sekian lama dan melakukan spekulasi tentang adanya keadilan dengan mengemukakan doktrin ius nature, ya, atau hukum alam. Dia menyatakan, ya, Hans Kelsen dengan aliran hukum murninya ini secara tegas menyatakan bahwa hukum itu tetaplah hukum, ya. Hukum itu tetaplah hukum, meskipun tidak adil, ya. Hukum itu tetap hukum, meskipun itu tidak adil, karena sebagaimana kita pahami bahwa biasanya, ya, dalam praktiknya ada putusan yang memberikan keadilan bagi seseorang, di pihak lain tidak memberikan keadilan bagi seseorang. Tapi itulah hukum, ya. Ada Guillaume yang menyatakan, istilahnya apa, saya lupa, tapi boleh Anda kemudian melakukan penelusuran, yang menyatakan bahwa hukum itu memang kejam, tapi begitulah bunyinya, maka harus dilaksanakan, ya. Jadi inilah aliran daripada positivisme hukum itu. Jadi Hans Kelsen kemudian melihat bahwa ilmu hukum itu tidak lebih dari studi formal tentang hukum, ya. Jadi hukum itu dibuat oleh penguasa. Nah, produk daripada penguasa itu adalah hukum positif. Jadi norma-norma, ya, norma-norma hukum, ya, merupakan aturan yang dibuat oleh penguasa dan produknya itu adalah hukum positif. Ya. Nah, baiklah. Berikutnya ada 3 aliran atau 3 tahap dalam aliran positivisme hukum ini, ya, di mana kemudian manusia percaya pada kekuatan-kekuatan ilahi, ya. Itulah yang saya sebutkan kemarin di dalam pertemuan sebelumnya. Mungkin Anda bisa menyimak video sebelumnya, video pengantar sebelumnya, bahwa di belakang itu ada gejala-gejala alam, ya. Jadi ada juga tahapan metafisis, ya, dimulai dari kritik terhadap segala pikiran, termasuk pikiran teologis,
ya, diganti dengan ide-ide yang abstrak serta dari metafisika, ya. Nah, kemudian ada tahap yang positif di mana gejala-gejala itu tidak diterangkan lagi oleh suatu ide alam yang abstrak. Jadi suatu gejala itu diterangkan melalui gejala lain dengan didapatinya hukum-hukum di antara mereka. Jadi hukum itu merupakan suatu relasi yang konstan di antara gejala-gejala. Nah, inilah 3 tahap dalam aliran positivisme hukum ini. Jadi dia terus mengalami perkembangan, ya. Nah, hukum ini kemudian dilihat juga oleh John Austin bahwa perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi itu dari sebuah pemegang kedaulatan. Ya. Jadi hukum itu harus dipatuhi sebagaimana yang saya sebutkan dalam review tadi. Nah, pokok ajaran dari positivisme hukum ini, jadi dia kemudian tidak berkaitan dengan soal penilaian yang seperti yang dikaji dalam ilmu humaniora, ya, tentang baik dan buruk, ya, karena persoalan baik dan buruk itu sebenarnya berada di luar bidang hukum itu, ya. Jadi aliran positivisme itu memisahkan hal tersebut. Tidak ada persoalan dengan penilaian baik dan hukum tetaplah hukum, ya, hukum tetaplah hukum meskipun ia tidak adil, ya. Kalau ia kemudian sudah dicabut, maka ia sudah tidak berlaku lagi. Ia kemudian tidak punya energi dalam upaya eksekusi. Ia tidak punya kekuatan, ya, kekuatan hukum lagi ketika ia dicabut. Tapi kalau selama ia diberlakukan, ya, aliran positivisme ini melihat bahwa dia adalah hukum, meskipun bagi Anda itu tidak adil, ya. Jadi hukum moral secara yudisial tidak penting bagi hukum, ya. Jadi ini tidak lagi mendapatkan perhatian dalam pembentukan hukum oleh para penganut mazhab positivisme. Jadi hakikat daripada hukum itu adalah perintah. Perintah. Semua hukum positif adalah perintah dari yang berdaulat atau penguasa. Kita telah memberikan, ya, mereka dalam sekelompok orang untuk membuat bagaimana kemudian keadaan masyarakat itu seimbang. Kita mempercayakan orang untuk menduduki ruang-ruang pembentuk hukum, ya, supaya masyarakat ini bisa terus berjalan hingga akhir zaman dalam keadaan damai, gitu. Jadi atas kepercayaan kita kepada kita membentuk sebuah kontrak sosial, ya, kita membentuk sebuah struktur dalam masyarakat. Ada pembentuk hukum dan ada yang kemudian menjalankan hukum itu. Jadi pembentuk hukum itu adalah penguasa yang kita telah berikan kesempatan untuk bagaimana ia kemudian menjaga situasi dalam kemasyarakatan ini. Jadi kita memberikan kedaulatan kepada penguasa, ya. Jadi aliran positivisme hukum ini kemudian sama sekali tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah masyarakat, ya. Jadi tegas sekali, ya, terkait aliran ini sama sekali tidak melihat
hukum yang hidup di tengah masyarakat, atau living law. Ya, nah memang sejauh ini terjadi beberapa model penelitian hukum. Ada kemudian penelitian hukum normatif yang melahirkan ilmu hukum. Ada kemudian socio-legal research. Ya, nah, bagi para penganut aliran positivisme, ia tidak melihat bahwa ada socio-legal research, karena seharusnya ini tidak bisa dicampur adukan dengan hukum-hukum yang telah ditentukan normanya oleh para penguasa. Ya, begitupun semakin dikuatkannya oleh Hans Kelsen, ya, dengan aliran hukum murninya, yaitu ajaran hukum murninya, yaitu Rene Rahler. Ya, jadi ia kemudian berupaya untuk membersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etika, sosial, dan politis. Ya. Ilmu hukum adalah ilmu normatif dan berada dalam dunia harapan, ya, bukan dalam dunia kenyataan. Ya. Jadi sifatnya, kalau kita lihat dari pemikiran Hans Kelsen ini, sifatnya adalah hipotesa, ya, hipotesis, ya, lahir karena kemauan dan akal manusia, karena dia berada dalam dunia harapan, atau yang dikenal dengan dasolan, apa yang seharusnya, ya, bukan bagaimana, seperti apa kenyataannya, ya, tapi dia menentukan bahwa apa yang seharusnya melalui ilmu hukum itu. Jadi Hans Kelsen ini kemudian terlihat dalam pemikirannya bahwa hukum itu sifatnya murni. Ya, jadi hukum itu merupakan suatu hierarki dari hukum. Ya, ini dikenal dengan teori daripada Hans Kelsen, yaitu Stephen Bow teori. Ya, Stephen Bow teori. Jadi ketentuan hukum itu ya bersumber dari ketentuan hukum yang lebih tinggi, ya, seperti kita lihat dari hierarki peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi Anda boleh kemudian melihat sistem hukum hierarki seperti yang dinyatakan oleh Stephen Bauter ini, ya, hierarki perundang-undangan yang ada dalam undang-undang, dari konstitusi, ya, sampai ke peraturan kota atau kabupaten. Silakan Anda lakukan penelusuran terkait hal itu. Disinilah kemudian Anda bisa melihat aliran positivisme ini mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, dalam sebuah undang-undang menyebutkan adanya hierarki, ya, hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Inilah yang disebut oleh Hans Kelsen, itu Stephen Bow theory. Ya. Baiklah, untuk pengantar materi kuliah filsafat hukum, khususnya masa positivisme ini, cukup, ya, kita lakukan juga pembelajaran aktif dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pemaparan ini. Kita lakukan penelusuran, kita lakukan penguatan, ya, atau kita melakukan pencarian lebih lanjut untuk melatih kita punya kemampuan penelusuran, ya, melalui karya-karya ilmiah yang sudah banyak disediakan di dunia cyber. Ya.
Nah, ini juga membantu kita untuk mengaplikasikan nantinya ilmu hukum yang telah kita pelajari dalam membentuk sebuah penelitian hukum dalam penyelesaian studi kita di S1. Jadi untuk tataran aplikasinya, ya saya masih menyarankan Anda untuk menguatkan kemampuan penelusuran Anda dan membiasakan ya supaya kita menemukan pola-pola, ya masing-masing menemukan pola-pola dalam melakukan search dan research. Terima kasih para mahasiswa sekalian yang telah menyimak materi pengantar ini. Kita lanjutkan dalam sistem pembelajaran daring kita yang terdapat di kampus. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.